Baik, sekali lagi saya sapa ya. Selamat pagi, salam sukacita, salam penuh rahmat buat kita semua dari Tuhan yang Maha Rahim. Minggu besok kita akan diundang oleh Tuhan kembali untuk diberi kekuatan sabda dan firman-Nya. Sehingga di tahun ini paling tidak kita punya kekuatan baru, sebab Tuhan yang sudah bangkit, ternyata Tuhan tetap menyertai kita. Bahkan memberikan kita tugas perutusan supaya bisa menjadi saksi atas bagaimana Tuhan punya belas kasih, kebaikan, dan dianugerahkan kepada kita yang luar biasa. Kita dipulihkan, kita sudah menjadi anak-anak Allah lagi, hidup kita sudah baru. Tapi tentunya pembaruan hidup tetap membutuhkan penyertaan Tuhan. Kalau tidak, mudahlah kita untuk kembali lengah, ya. Kemudian lalai. Kemudian kedagingan kita mendominasi. Akhirnya kita kembali menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sungguh bersyukur besok Tuhan kembali memperlihatkan belas kasih-Nya, dan itu menjadi bekal, menjadi kekuatan baru bagi kita, ya, untuk meneruskan tugas yang diberikan oleh Tuhan masing-masing, ya, secara pribadi. Banyak tugas-tugas kita di dalam hidup di dunia ini yang berbeda, tapi ada satu yang sama, yaitu kita mewartakan kabar sukacita, kabar kebaikan, kerahiman Allah. Nah, untuk itu kita awalnya ya tetap harus percaya dulu, ya. Karena kita sudah dihantar oleh bacaan-bacaan yang diungkapkan oleh gereja. Banyak orang ketika Yesus sudah tidak ada dan waktu Yesus bangkit, banyak orang gak percaya. Terutama Thomas, kita sudah ingat ya, bahwa dia mengatakan, kalau aku belum melihat, aku tidak akan percaya. Nah, itu juga menjadi salah satu bagian dari perubahan hidup kita. Kita nggak bisa lagi seperti itu. Loh, kenapa begitu? Karena sebenarnya kita ini sudah banyak mengalami kenyataan dari belas kasih Allah. Tanpa melihat, tapi ternyata nyata bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, memperlihatkan belas kasih-Nya, memperlihatkan kerahiman-Nya. Nah, ini modal. Kalau buat saya ya, ini modal untuk berani diutus, untuk menjadi saksi, ya. Mari kita sama-sama buka hati, kita sama-sama mampukan keberadaan kita hari ini di Sumur Yakub untuk bisa memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui sabda, melalui firman-Nya yang akan kita renungkan, kita bahas bersama-sama. Dan bersyukur hari ini Bu Aida juga sudah mempersiapkan. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan juga memberikan anugerah untuk bisa berbagi tentang apa yang dialami oleh Bu Aida atau yang dipahami oleh Bu Aida. Sehingga besok ketika kita mendengarkan bacaan-bacaan di gereja kita, tentu ada harapan. Hari ini sudah membekali kita dengan pemahaman-pemahaman itu. Semoga Tuhan sungguh menyertai kita, baik untuk Bu Aida maupun kita yang hadir di Sumur Yakub ini, ya. Meskipun sedikit, memang awalnya juga murid-murid Yesus yang diutus itu 12 orang. Baru menjadi 70 orang.
Nah, sekarang ini kan sudah berapa miliar menjadi pengikut Kristus ya. Walaupun kita saat ini hanya bersepuluh, tapi ya inilah anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita awali dengan doa, karena melalui doa kita percaya Tuhan kembali hadir dan menyertai kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang sungguh maha baik, Engkau yang penuh dengan kerahiman-Mu. Tolong bantu kami Tuhan dalam pertemuan Sumur Yakub yang Engkau adakan, karena seorang wanita Samaria pun menjadi saksi ketika mengalami perjumpaan dengan Engkau. Wanita Samaria itu bisa mengalami sukacita dan meneruskan pengalaman perjumpaan dengan Engkau yang memberikan semangat, yang memberikan perubahan dalam sikap hidup. Kami juga ingin Tuhan mengalami seperti apa yang dialami oleh wanita Samaria itu. Biarlah perjumpaan kami melalui sabda dan firman yang akan disampaikan oleh anak-Mu yang telah Kau pilih sungguh memberi kekuatan baru bagi kami dan memahami apa yang Engkau kehendaki agar kami perbuat di dalam perutusan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, berikan rahmat, kemampuan untuk memahami lebih baik lagi. Bunda Maria, tolong doakan kami agar pertemuan ini sungguh kami dapat nikmati karena rahmat Tuhan mengalir dalam pertemuan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, kita lanjut dengan bacaan pertama yang akan dibacakan oleh Ibu Dewi. Silakan Bu Dewi. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang beriman selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik Bu Aida, boleh berbagi kepada kita semua apa yang Bu Aida pahami dan sudah siap. Silakan Bu Aida. Baik, terima kasih Pak Hari. Selamat pagi semua Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu di ruang Zoom ini. Dan kita mau mempersiapkan diri untuk bacaan untuk menyambut esok hari, misa esok hari kita merayakan misa Paskah kedua. Bacaan pertama ini adalah diambil dari Kisah 5 ayat 12 sampai dengan 16. Di mana dikatakan bahwa pada saat itu para rasul berkumpul. Ya. Dan di perikop ini judulnya adalah tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tanda apa sih arti tanda? Tanda adalah petunjuk, isyarat. Dan mujizat adalah sesuatu kejadian, suatu pertanda sebelum terjadi sesuatu atau tak pernah terbayangkan tiba-tiba terjadi. Dan pada saat itu
para rasul sedang berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Pada saat orang berkumpul, pada saat orang bersekutu, ada kekuatan yang terjadi. Pada saat kita pun juga, saat ini kita berkumpul bersama-sama, biarpun di ruang Zoom, ada sesuatu kan, ada rasa persatuan nggak di antara kita? Pasti ada ya, biarpun di ruang Zoom. Apalagi pada saat kalau kita offline. Dan mereka pun pada saat itu, para rasul pun juga berkumpul tepat itu, membawakan suatu perasaan positif, rasa positif. Dan situ, dan pada saat itu pun banyak orang berkumpul. Orang banyak berkumpul itu, apakah itu adalah orang yang percaya semua? Tidak. Di situ berkumpul orang yang percaya kepada Yesus, tapi juga banyak orang yang belum percaya. Mereka bergabung. Ya, biarpun mereka yang belum percaya mungkin bergabungnya jauh-jauh, melihat dari jauh, gitu ya. Tapi mereka menghormati para rasul. Dan orang itu terus bertambah dan bertambah, semakin akhirnya mereka banyak berkumpul di tempat itu. Dan Bapak Ibu, pada saat kita berkumpul, kalau kita mendengar ada kebangunan rohani, atau saya ingat dulu kalau pertama-tama saya mulai kembali istilahnya diingatkan bahwa harus pergi ke gereja, dan saya mulai melihat, saya mulai ingin merasakan anugerah Tuhan, ya. Jadi saya pergi ke gereja, saya pergi ke persekutuan doa, saya pergi ke bangunan rohani, saya pergi ke Cikanyere, dan di situ saya melihat bagaimana merasakan kasih Tuhan, dan saya melihat banyak orang yang juga mengalami kasih Tuhan, entah dengan kesembuhan, entah dengan merasakan damai sejahtera. Pada saat itu iman saya mulai ditumbuhkan. Jadi saya semakin menggelora. Nih, Roh Kudus yang ada dalam diri saya itu menggelora terus. Jadi saya ingin terus dan hadir terus. Semakin percaya. Sama pada saat itu pun, pada saat itu banyak orang ya yang rindu untuk mengalami kasih Tuhan, sehingga mereka datang bersama-sama berkumpul di tempat itu, bersekutu, dan mereka ingin melihat mukjizat. Ya. Dan pada saat mukjizat terjadi, pada saat orang-orang disembuhkan, pada saat itu pasti orang mulai percaya, ya benar, Tuhan ada, Yesus ada, menyembuhkan saya. Sama seperti saya pada saat dulu juga merasakan itu. Ya, saya mengalami damai sejahtera, dan saya pada saat itu pun juga begitu mudahnya bercerita kepada teman-teman saya. Ayo kita pergi, yuk kita pergi misa, ayo kita pergi persekutuan. Di sana saya mengalami bla 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 bla, mengalami damai sejahtera. Itu membuat begitu banyak teman-teman saya, ayo kita pergi. Hampir setiap pertemuan, setiap persekutuan doa, setiap kebangunan rohani, saya mengajak teman. Begitu banyak itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Ya, itu sama seperti orang-orang ini. Ya, di tempat ini, di mereka ini bersekutu dan mengalami kasih Tuhan, di mana mereka disembuhkan. Ya, mereka mengalami begitu banyak orang yang datang, orang yang sakit datang. Bahkan mereka percaya bahwa dengan bayangan Petrus pun mereka disembuhkan. Ya. Tapi apakah kita hanya sampai pada saat hanya tanda-tanda saja, mujizat-mujizat saja, kita berhenti di situ? Balik lagi, refleksi kepada diri kita. Apa yang kita cari? Mujizat itu atau tanda-tanda itu, atau kita mencari kasih Tuhan? Apakah kita berhenti pada saat kita mengalami mujizat itu, atau kita tetap terus berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan membaca firman Tuhan? Bukan. Saat ini bacaan pertama ini kita diajak melihat bahwa memang ada tanda-tanda, memang ada mujizat, itu yang membawa setiap orang yang belum percaya untuk datang kepada Yesus, kepada Tuhan. Tapi juga banyak orang yang percaya pun, orang yang sudah beriman kepada Tuhan pun, dengan melihat tanda-tanda dan mujizat itu semakin percaya, semakin rindu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ini yang bisa saya sharekan dari bacaan
pertama. Ya, baik. Terima kasih Bu Aida. Silakan ada teman-teman yang ingin menambahkan atau juga bertanya atau memberikan pengalamannya yang dialami sesuai dengan apa yang dialami oleh jemaat-jemaat pada waktu Yesus sudah bangkit dan rasul-rasul meneruskan karya-karya keselamatan itu. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, oh ya. Siapa? Oh ya, Bu Ati. Silakan. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, Shalom. Saya sedikit teringat akan peristiwa, istilahnya Pak, saya semakin mengenal Tuhan tuh, karena pada waktu sebelumnya itu saya tidak begitu tertarik, misalnya ke gereja, cuman begitu ke gereja kan suka ada berita paroki gitu, tapi saya kok nggak begitu tertarik di berita paroki itu ada apa, ada bacaan ini gitu, itu nggak begitu tertarik. Tapi setelah waktu itu tahun 2000 berapa gitu, 2002 apa berapa gitu, malah sebelumnya itu yang saya diajak retret ke Kanyere sama Pak Hani ya, itu mulai saya mulai Roh Kudus memberi apa ya, suatu kerinduan pada saya. Pewartanya juga saya bisa milih, oh ini romonya, oh ini bagus, oh ini. Kalau pada awalnya saya nggak begitu milih-milih karena saya nggak interest gitu. Jadi saya cuma ke gereja tiap minggu ke gereja gitu aja, tapi nggak ada gitu. Tapi setelah saya ikut retret awal, terus ada kerinduan meneruskan retret Pak Batin baru apa gitu, mulai saya tertarik kalau misalnya ada berita paroki dari gereja gitu, ada ayat-ayat ini. Jadi saya mulai tertarik, saya melihat kitab suci. Saya ayat ini, ini di sini. Jadi memang kebangkitan rohani saya juga melalui persekutuan doa. Ya waktu itu setelah ada bangunan rohani dari Romo Yohanes kan, jadi gereja-gereja ada PD gitu. Jadi saya mulai ikut PD itu apa, jadi mulai, dan ya sama Bu Aida, terus ada kebangunan rohani kemana ya, dia Bu Aida juga yang ngajakin, termasuk saya yang diajakin. Kalau ada bangunan rohani di mana saya diajakin, sampai saya nginep istilahnya. Itu saja sih Pak. Ya, terima kasih Bu Ati untuk pengalaman imannya. Ya, ada lagi yang lain? Ya, kalau saya boleh juga ikutan mendapat apa yang diungkapkan oleh Bu Aida, saya juga melihat dikaitkan dengan apa yang nanti mungkin akan diungkapkan di dalam Injil. Sebenarnya bagaimana karya Allah itu akhirnya bisa dipahami tidak berhenti sampai pada wafatnya Tuhan Yesus, dan diberikan
satu kenyataan sebagai janji Allah bahwa Yesus itu akan bangkit. Dan kemudian kalau dilihat tadi dari ayat-ayat yang ada di bacaan Kisah Para Rasul, dikatakan di sini pada waktu itu para rasul mengadakan banyak tanda. Nah, ini tanda juga kalau saya mencoba memahami, sebenarnya waktu itu para rasul juga belum merasa mantap. Kok begitu? Ya kenyataannya pada waktu Yesus disalibkan mereka pada nggak ada. Yang ada di dalam kitab suci kita baca hanya Yohanes, ya. Tapi setelah itu, ketika Yesus menampakkan diri dan memberikan dukungan, memberikan kenyataan secara fisik Yesus hadir. Nah, ini ternyata menguatkan. Dan kekuatan yang diberikan melalui perjumpaan dengan Yesus itu akhirnya membuat para rasul juga bisa mewujudkan kasih Allah yang pernah terjadi pada waktu Yesus hadir, waktu Yesus masih hidup. Kita bisa melihat tadi di Kisah Para Rasul, mereka berkumpul, ya. Apakah mereka melihat Yesus? Tidak. Tapi dari cerita, dari pengalaman, dari apa yang diungkapkan oleh para rasul, membuat mereka percaya. Nah, inilah menurut saya satu iman yang sangat kuat, yang sungguh percaya, dan dari buah-buah iman dan kepercayaan itu, kita bisa melihat tadi dikatakan banyak orang sembuh, ya, dari sakit penyakit, ya. Saya menangkap ini satu bacaan yang harusnya meneguhkan kita. Kalau kita memang sekarang sudah melalui baptisan menjadi anak-anak Allah, ya sudah, tidak ada kata lain. Percayalah dengan sepenuh iman bahwa Tuhan memang masih tetap mengalirkan, menganugerahkan, melimpahkan, menaungi kepada kita semua atas apa yang sedang kita alami. Nah, kata kuncinya cuma satu, percaya. Walaupun nggak melihat, tapi buat saya melihat kenyataan bahwa tubuh Kristus itu nyata. Tubuh Kristus yang akan kita besok terima itu adalah tubuh Kristus sendiri melalui hosti yang sudah dikonsekrasi, melalui anggur yang sudah dikonsekrasi, dan itu menjadi darah Kristus. Nah, itu juga satu bukannya tanda atau mengingatkan, tapi itu tanda yang nyata, mengulangi peristiwa bahwa Yesus itu nyata. Jadi kalau kita ingat waktu misa kan, ketika imam mengangkat hosti, kita disuruh melihat. Nah, bagi saya satu catatan kecil mengingatkan bahwa saya harus mempertahankan dan memperteguh iman percaya saya. Sehingga ketika saya tetap berjalan di dalam keputusan saya masing-masing, saya bisa mengalami cinta kasih Allah dan berbagi kepada sesama seperti yang dilakukan pada waktu mereka berkumpul. Saya kira itu ya yang bisa saya dapat dari Bu Aida punya pewartaan. Mari sebelum kita lanjut ke bacaan kedua, kita dengarkan dulu Mazmur tanggapan yang pasti juga akan memberikan kita sesuatu. Silakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya.
Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Refren, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaannya. Refren, Syukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru keselamatan. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kejujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Refren, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Baik, terima kasih Bu Lucy. Kita lanjut bacaan kedua. Silakan Bu Berta. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suara-suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Saat aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Silakan Bu Aida. Baik Bapak Ibu, dari bacaan kedua ini kita lihat Davin bacaan
dari ayat 9, Davin. Oke. Di sini katakan, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos. Patmos adalah suatu tempat pulau yang tandus, yang pulau ini pada waktu itu oleh pemerintah Romawi adalah sebuah pulau untuk tempat pembuangan bagi para penjahat. Dan Yohanes pada saat itu juga memang dibuang ke tempat itu karena menurut orang Romawi bahwa Yohanes adalah sebagai orang jahat karena kesetiaannya kepada Yesus, kepada Injil. Maka dia dibuang ke Pulau Patmos. Tetapi pada saat itulah Yesus menampakkan diri kepada Yohanes, di mana mulailah Yohanes diutus oleh Yesus untuk menulis tentang wahyu. Ya, maka saat itu Yohanes yang pada saat itu sedang menderita karena dibuang di tempat pulau yang tandus, pulau yang gersang, ya, karena kesetiaannya kepada Yesus, ya. Pada saat itu, pada suatu hari yang disebut pada hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah apa? Ada yang bilang hari Tuhan adalah hari Minggu. Ada yang bilang hari Tuhan adalah hari pada Yesus. Pada saat kita wafat, kita bertemu dengan Yesus, sebutnya juga hari Tuhan kita, jadi hari kita menghadap Tuhan, ya. Nah, pada saat hari itu adalah di mana Yohanes pun dikuasai oleh Roh Kudus, dia mendengar sesuatu dari belakangnya, suara yang nyaring dan seperti bunyi sangkakala. Bayangkan bunyi sangkakala itu bunyi suatu yang meriah, yang kenceng, yang ya ada sesuatu yang megah, ya kalau bunyi seperti sangkakala. Ya, terus itu ada suara. Apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat itu. Itu yang didengar oleh Yohanes. Kemudian Yohanes melihat, karena suara itu kan didengar oleh Yohanes dari belakangnya. Jadi dia berbalik ke belakang. Siapakah yang ngomong itu? Pada saat itu, Yohanes melihat sesuatu, sinar, melihat sesuatu, seseorang, di mana ada Dian, ayat 13, Davin. Oke, ya, ada seseorang serupa anak manusia yang berpakai jubah yang panjang sampai kaki, bahkan dadanya berikat pinggang dari emas. Jadi berarti itu artinya berkilau, ya. Dan dia saat itu Yohanes bisa melihat bahwa itu adalah Yesus. Pada saat sebelum itu, apakah Yohanes pernah melihat Yesus? Jelas, pasti. Pada saat Yesus sebelum wafat di kayu salib, Yohanes pun mengiringi bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ya, Yohanes melihat, tahu apa yang telah diperbuat oleh Yesus selama berjalan bersama-sama dengan Yohanes. Tapi pada saat itu, Yohanes melihat bahwa kondisi Yesus adalah berbeda dengan pada saat Yesus masih hidup. Ya, saat itu di mana dia begitu gemerlap, begitu menyilaukan mata Yohanes sampai tersungkur. Ya, awal seperti serasa melihat bahwa ini adalah Yesus yang Yohanes pun melihat pada saat Yesus menampakkan diri pada saat dia sudah bangkit. Yohanes pun melihat, tapi saat itu yang pada Yesus melihat di belakang bunyi sangkakala, suara gemerlap itu, Yohanes melihat dengan cara yang berbeda. Di mana Yesus itu begitu luar biasa, ya, sampai dia ada rasa takut, sampai rasa-rasa mungkin saat ini adalah aku akan menghadap Tuhan. Serasa ingin mati. Seperti tadi saya bilang, hari Tuhan adalah hari yang mungkin orang bilang hari Minggu pada saat kita berelasi dengan Tuhan, pada mengikuti misa, atau juga hari Tuhan pada saat kita menghadap Tuhan. Ya, dan Yohanes merasakan seperti itu, makanya dia tersungkur, ada ketakutan pada saat itu. Tetapi Yesus berkata sambil meletakkan tangannya kanannya di atas Yohanes sambil berkata, "Jangan takut.
Sama Yesus pun berkata kepada kita pada saat kita mengalami sesuatu dalam kehidupan ini, kita mengalami kegelisahan, kita mengalami ketakutan, mengalami segala apa dalam problem dalam hidup kita ini pun, Yesus berkata kepada kita, jangan takut. Ya. Di situ Yesus katakan, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ya. Yesus kata bahwa Yesus, aku telah mati. Tapi lihat, aku hidup sekarang. Dan aku hidup di sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan Yesus pada saat itu juga berkata kepada Yohanes, aku adalah kunci maut dan kerajaanmu. Aku adalah kunci kematian dan neraka. Makanya Yesus berkata, apa mengutus Yohanes? Apa yang kau lihat? Apa yang kau dengar? Yang terjadi selama kehidupan Yohanes itu. Yohanes diutus, tulislah, catatlah, supaya semua orang yang akan mendengar, yang akan membaca firman Tuhan, mengenal Yesus. Karena melalui dari penglihatan Yohanes di Patmos ini merupakan rumusan hidup dalam terang sabda. Karena di sini, ya, kalau tidak dengan firman Tuhan, kita tidak akan mengenal Tuhan. Ya, dulu kalau pada saat Yesus hidup, para rasul berelasi dengan Yesus. Ya, umat yang lain, jemaat yang lain, orang lain yang belum mengenal Yesus pun yang juga melihat, melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus berperilaku, bagaimana Yesus sepak terjang dari Yesus. Ya, tapi setelah Yesus bangkit, dari mana mereka akan tahu? Dari mana kita pun juga akan tahu Yesus itu bagaimana? Siapa itu Yesus? Dari firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Yesus. Makanya Yohanes diutus saat ini wahyu untuk menulis wahyu. Jadi di mana diterangkan bahwa Allah Yesus adalah aku yang awal dan yang akhir, ya Yesus yang pernah mati dan hidup kembali, dan dia adalah kunci keselamatan. Nah, melalui Yesus kita akan memperoleh keselamatan. Ini yang Bapak saya ambil dari bacaan wahyu ini, di mana kita harus hidup dalam terang sabda. Demikian. Silakan Pak Hari, mungkin teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Baik, terima kasih Bu Aida. Ada dari sahabat-sahabat yang lain yang ingin bertanya atau menambahkan atau punya pengalaman tentang apa yang dikaitkan dengan bacaan kedua ini? Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya coba mendahului. Nanti kalau ada yang mau ikutan setelah saya, masih ada kesempatan. Ya, bagi saya apa yang disampaikan oleh Bu Aida, saya punya kesimpulan ada 1, 2, 3, 4 atau 5 poin untuk saya. Tadi sudah disampaikan bagaimana Yohanes itu dibuang ke Pulau Patmos, ya. Pulau Patmos memang satu tempat yang tadi sudah dijelaskan, dia dikucilkan, dia dibuang. Tapi buat saya pertanyaannya, kenapa dia rela dibuang? Kenapa dia rela dikucilkan? Saya menangkap situasi Yohanes ini adalah satu sikap kesetiaan. Kesetiaan atas panggilan Tuhan bagi Yohanes punya kehidupan. Kalau Yohanes nggak setia, ya dia mungkin waktu itu nggak akan dibuang, dia akan tetap hidup di Israel. Saya menangkap di sini kesetiaan itu juga bisa dari bahasa dunia, dari situasi dunia menderita, ya, bisa juga membuat kita susah. Karena apa? Karena setia kepada Tuhan. Tapi kenapa bisa nggak setia?
Ya karena penderitaan yang kita alami. Kalau nggak setia kepada Tuhan, ya mungkin orang merasa tidak susah, tidak menderita. Tapi bagi saya belum tentu. Nggak setia kepada Tuhan, setia kepada apa? Kepada uang. Apa uang betul bisa memberi kebahagiaan? Setia kepada apa? Kepada pekerjaan. Apa terus kita bisa bekerja? Setia kepada siapa? Kepada teman. Apa teman bisa menyertai hidup kita 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam? Kesetiaan kepada siapa? Kepada apa? Saya merasa diteguhkan oleh Yohanes setia kepada panggilan Tuhan meskipun dia menderita dan luar biasa loh. Mungkin ada yang pernah dengar dia dibuang ke Pulau Patmos, direbus di dalam minyak. Waduh, boro-boro direbus. Tangan saya kecebur minyak goreng aja udah rasanya, aduh. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kesetiaan kepada Tuhan itu terbukti bahwa Yohanes tetap mengalami Tuhan yang menyertai dia. Dari bacaan ini saya melihat Yohanes ditemani Tuhan dalam mimpi. Tuhan datang dalam yang disebut sebagai penglihatan Yohanes. Melihat apa? Keadaan. Keadaan di mana? Keadaan di dalam kehidupan yang akan datang. Nah, untuk saya inilah cara Allah untuk meneguhkan, untuk menguatkan siapa saja yang setia kepada panggilan perutusannya yang dibebankan oleh Tuhan. Ya, saya pakai kata dibebankan karena memang banyak orang merasa terbeban dengan perutusan Tuhan. Mau jadi pewarta ya terbeban. Ya, bukannya nggak terbeban ya. Saya juga ngalami kalau ada tugas pewartaan, tugas mengajar, aduh, seperti Bu Aida juga tadi, pusing juga. Mempersiapkan, mempelajari lagi, baca lagi, bikin catatan. Tapi kalau nggak mau seperti itu, ya nggak usah. Ada panggilan apapun, jangan diladenin. Silakan aja. Tapi saya menangkap pesan di sini, Yohanes tetap ditemani oleh Tuhan. Walaupun dalam bentuk mimpi, tapi perjumpaan dengan Tuhan ini ternyata berbuah yang luar biasa, walaupun dalam bentuk penglihatan atau mimpi. Kalau saya yang dapat penglihatan cerita kepada Anda semua, belum tentu Anda percaya, yakin saya. Tapi Yohanes mendapat penglihatan ini, gereja percaya. Kenapa? Karena ada iman di sana. Dan kenapa percaya sama Yohanes? Kita juga tidak bisa atas usaha kita sendiri percaya kalau tidak ada campur tangan Allah untuk mempercayai apa yang dialami oleh Yohanes. Ya, saya percaya Yohanes setia, Yohanes disertai Tuhan, Yohanes ditambahkan lagi perutusannya di tengah penderitaannya loh. Di tengah pengucilannya di Pulau Patmos. Bukan di saat-saat bahagia, bukan di saat-saat nggak menderita. Udah susah ya, bagi yang pernah ke Pulau Patmos itu tahu guanya tuh sempitnya seperti apa. Matahari itu hanya mungkin seperti ini, di antara dua telapak tangan saya nih, bisa melihat matahari seperti ini. Tapi kok dititipi lagi oleh Tuhan perutusan-perutusan lain. Nah, ini sesuatu yang terserah. Percaya enggak, mau lakukan atau enggak. Loh kok Pak Hari gitu, percaya apa enggak? Ya jadi gimana? Kalau saya percaya dan saya mencoba melakukan. Dan percaya bahwa ketika kita mencoba melakukan, Tuhan juga menyertai kita.
Jadi nggak mungkin kita diutus dengan kekuatan sendiri, itu nggak mungkin. Diutus dengan memakai kekuatan sendiri akhirnya ngaco belok, ya, kacau. Banyak hal-hal yang dari cara berpikir kita campur tangan di dalam perutusan itu, dan belum tentu hasilnya seperti yang dikehendaki Tuhan. Contohnya, saya memberi kesaksian, mungkin saja kesaksian mempamerkan, mempopulerkan diri kita sendiri. Itu bisa terjadi. Dan saya memberi kesaksian mungkin saja dalam keadaan yang nggak menderita. Tapi banyak orang juga memberi kesaksian dalam keadaan yang menderita. Dan akhirnya bagaimana happy ending merasakan Tuhan menyertai dan hadir. Ini dialami oleh Yohanes. Jadi saya percaya dia setia kepada panggilannya meskipun menderita, tapi Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap hadir dalam penglihatan yang kemudian dicatat oleh Yohanes, karena memang diingatkan lagi oleh Tuhan, suruh catat. Ya, soal catat mencatat ini kalau buat saya memberi kesaksian. Memberi kesaksian itu juga sebagai catatan pengalaman bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Baik yang baik maupun yang tidak baik. Tapi akhirnya bagaimana? Nah, buat saya akhirnya ini buah-buahnya hari ini. Ini buahnya. Hari ini apa? Hari ini seperti ditulis di sana, ya. Bahwa hari ini Tuhan hadir melalui peristiwa Yohanes yang didatangi oleh Tuhan dan disebut sebagai penglihatan. Saya tidak mau membahas penglihatannya Yohanes karena kita bukan sedang mendalami kitab suci. Tapi saya mencoba menangkap pesan dari Bu Aida tadi dan saya simpulkan. Kesetiaan terhadap panggilan kita dan kesaksian bahwa Tuhan tetap hadir dalam setiap panggilan kita meskipun kita dalam keadaan susah, menderita, dan kita mau melakukan juga apa yang Tuhan tambahkan lagi perutusannya, ya. Pekerjaan kita ditambahkan lagi oleh Tuhan untuk mewartakan bagaimana Tuhan itu hidup, Tuhan itu hadir, Tuhan itu nyata, Tuhan itu campur tangan, supaya orang yang membacanya, hari ini kita membacanya, diteguhkan, dikuatkan imannya lagi, bahwa Tuhan memang tidak meninggalkan kita. Itu yang saya coba pahami atas kitab Wahyu, yang saya tidak bahas lebih detail soal satu-satu tentang bagaimana 7 kaki dari emas dan di tengah Dian itu ada seorang anak. Saya tidak bahas soal itu. Yang saya tangkap dari Bu Aida adalah tadi. Dan sebagai bukti bahwa Yohanes taat dan setia, dia mengatakan di situ, tersungkurlah aku di depan kakinya. Nah, ini untuk saya satu ungkapan dari Yohanes yang dicatat dan hari ini saya baca, membuat saya sadar bahwa saya di hadapan Tuhan walaupun dalam keadaan susah, menderita, saya tetap harus tunduk kepada Tuhan. Mengapa? Karena saya percaya Tuhan tidak meninggalkan saya. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu buat saya so pasti. Demikian bacaan kedua yang saya bisa tangkap dari pewartaan Bu Aida. Kalau ada yang lain mau bertanya, silakan. Atau mau menambahkan juga. Pak Hari, mau tanya sedikit. Ya. Ini kalau Dian itu apa Pak artinya? Dian itu apa ya? Semacam kita kenal dalam bahasa Indonesia itu lampu ya? Apa? Tempat lilin. Ya, tempat alat penerangan ya. Ya. Apa itu menjawab? Ya, makasih Pak, udah jelas. Ya. Ada lagi?
Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bacaan Injil. Saya akan mencoba mengantar bait pengantar Injil, ya. Haleluya, 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 haleluya. Karena telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Bu Selvi. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka, berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus, sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang, aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid Yesus, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, dan tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya
oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Ya, terima kasih Bu Selvi. Silakan Bu Aida lanjut. Baik, melalui Injil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Di sini kita melihat bahwa sebetulnya dari ayat 19 sampai 23 ini adalah kita kenal pada saat ini adalah tentang sakramen pengampunan dosa. Diambil dari ayat yang nomor 23 ini. Di dalam gereja Katolik ya. Pada saat itu, pada malam hari di mana para murid berkumpul di suatu tempat, mereka pintunya pada terkunci karena mereka takut kondisinya. Tapi pada saat itu Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka dan memberi salam damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera itu apa sih? Balik lagi bertanya, damai sejahtera adalah sesuatu suasana hati kita yang rasanya damai, nyaman, enak. Kapan kita mengalami rasa damai, enak, tenang, ya rasanya semacam ya enjoy, tenang lah. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ya pada saat saya punya uang, saat saya sedang bergembira, ada ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan cucu, jadi tidak merasa tidak ada kesulitan. Rasanya kalau itu kalau kita lihat dari kata damai sejahtera adalah pada saat kita mengalami seperti itu. Tapi di sini di bacaan Injil ini dikatakan bahwa para murid itu berkumpul dan mereka terkunci dalam suatu ruangan, suatu rumah karena ketakutan. Karena kondisi seperti itu, Yesus hadir, Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka sambil berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus yang memberikan damai sejahtera itu kepada para murid. Ya, sama juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita dari secara duniawi, kita bisa bilang, kalau saya punya duit, saya ada sukacita, ada yang ulang tahun, ada kita pergi makan-makan, ketemu dengan teman-teman, kita merasa enjoy. Hidup kita enak, ya, kayak serasa ada damai. Ya. Atau seperti kalau saat kita, seperti udah nyambung ke dalam bacaan yang pertama, pada saat kita pergi ke suatu persekutuan, pada saat kita melihat mujizat, kita melihat suatu tanda-tanda yang begitu rasa kita mengalami kasih Tuhan, kayaknya ada damai sejahtera. Nah, padahal di sini di bacaan Injil dilihat para murid itu sedang ketakutan. Habis pada saat Yesus datang dan berkata damai sejahtera bagi kamu, dan Yesus berkata sambil menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada para murid itu. Dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kita di sini sebetulnya bisa lihat ya, bisa tahu bahwa pada saat Yesus menampakkan dirinya pada para murid di tempat itu, di ruangan tertutup itu, tapi sambil memperlihatkan. Para murid melihat. Artinya kan fakta, dengan mata kepala sendiri mereka melihat tangan yang ada lubang dan lambung yang tertusuk. Mereka langsung sadar itu adalah Yesus. Ya, maka Yesus langsung berkata lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dan saat itu Yesus mengutus para murid. Karena Yesus adalah sumber keselamatan kita. Yesus mengutus para murid untuk juga memberikan kabar sukacita, menjadi sumber keselamatan bagi seluruh umat yang ditemui oleh para rasul. Dan saat itu Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada para murid. Ini adalah semacam cikal bakal tentang hari Pentakosta. Di mana hari Pentakosta pun Yesus menghembuskan Roh Kudus yang merupakan kekuatan, merupakan yang membantu kita dalam menjalani hidup ini untuk beriman kepada Yesus. Seperti tadi Pak Hari katakan, bahwa ada sesuatu yang membuat Yohanes kuat, Yohanes tetap setia, taat kepada Yesus, ya, biarpun mengalami penderitaan dan dikucilkan di Pulau Patmos, tapi dia tetap setia. Karena apa? Karena Roh Kudus ini. Ya, karena saat itu dan juga Yesus berkata bahwa jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosa diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tak ada, dosa tetap ada. Ini adalah ayat di mana yang diambil untuk
kita sekarang bisa memperoleh sakramen pengampunan dosa di dalam gereja Katolik. Nah, apakah para rasul dapat mengampuni dosa-dosa orang? Tidak. Ya, tapi para murid ini diutus. Ya, jadi kuasa siapa? Tetap kuasa Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menguatkan mereka. Bukan dari pribadi para rasul itu, bukan. Sama pada saat ini, dulu pertama awal adalah Petrus menjadi batu karang, dia adalah Paus pertama. Melalui dari Petrus itu terus ke bawah dari para rasul terus ke bawah sampai pada saat ini kita ada Paus Fransiskus, sampai juga uskup di Jakarta, di Bogor, sampai juga para imam yang ada di paroki kita masing-masing. Itu adalah yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi wakil Tuhan. Ya, jadi makanya kalimat ini yang memberikan kekuatan adanya sakramen pengampunan dosa. Jadi apa yang kamu mengampuni dosa orang itu, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apakah langsung para imam, para uskup, paus mengampuni dosa itu? Tidak. Orang itu harus menyatakan dosa mereka. Harus menyadari, aku telah berbuat dosa. Aku telah melakukan kesalahan. Ya, jadi harus ada penyadaran diri sendiri dari kita masing-masing. Harus dengan rendah hati katakan bahwa aku berdosa. Aku telah melakukan kesalahan dan mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kita bersyukur, berterima kasih ada sakramen pengampunan dosa di dalam gereja Katolik. Ya. Kemudian pada saat para murid itu berkumpul di tempat itu, ada satu orang murid yang tidak hadir, yaitu Thomas. Dan para murid yang lain setelah kejadian itu mereka bertemu dengan Thomas dan mereka bercerita, mengalami sukacita bahwa mereka bertemu dengan Yesus. Tapi Thomas berkata, aku nggak percaya karena kalau aku tidak mencocokkan tanganku di lubang tangannya dan tidak melihat dengan mata kepala sendiri, aku tidak percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada. Sekarang kita balik lagi, kita lihat. Para murid itu pun melihat Yesus memperlihatkan tangannya dan lambungnya. Dan para murid langsung aware, langsung sadar, itu Tuhan Yesus. Ya. Tapi Thomas memang tidak melihat, hanya mendengar perkataan teman-temannya, para rasul itu, bahwa Yesus hadir. Kita pun sering ya, selalu mungkin, kalau nggak lihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada fakta, apapun juga, hitam di atas putih, semua tertera, itu kita kadang-kadang juga tidak percaya. Sama, kalau balik lagi ke pembacaan pertama, kalau tidak melihat sendiri mujizat itu terjadi, tidak mengalami sendiri, apakah kita percaya? Secara manusia, baik lagi. Karena apa iya ya? Apa benar ya? Tapi balik lagi, dengan berkembangnya waktu, segala apa yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, maka iman kita akan bertumbuh. Nah, akhirnya dengan iman bertumbuh itu membuat kita tanpa melihat dengan mata kepala sendiri, kita bisa percaya. Sama seperti saat ini, kita tidak pernah melihat Yesus. Sama seperti saat itu pun juga Thomas tidak melihat Yesus. Tapi dia berkata, kalau aku melihat sendiri. Ya. Makanya setelah berapa hari itu, Yesus apakah mengecam Thomas pada saat Yesus datang lagi? Untuk memperlihatkan diri. Supaya Thomas menyadari bahwa aku ada. Aku tetap ada. Seperti tadi Pak Hari katakan. Bahwa Yesus menyertai Yohanes dalam kondisi apapun, ya. Ini Yesus tampil di depan Thomas. Dia tidak mengecam. Ini aku. Lihat, ini aku loh. Percaya nggak kamu? Sampai akhirnya Yesus katakan, kalau sudah lihat dengan mata kepala sendiri, baru kamu percaya. Itu Yesus katakan memang seperti itu. Tapi Yesus kembali bersambung. Berbahagialah mereka yang percaya, namun tidak melihat. Bagaimana kita bisa sampai pada titik itu? Berbahagialah kita dan percaya kepada Yesus, biarpun tidak melihat.
Thomas sebetulnya mengalami pada saat Yesus wafat, ya, itu dia merasakan bahwa ya kok dia adalah sumber pengharapan, tapi Yesus mati wafat di kayu salib. Jadi seakan-akan harapannya putus. Pada saat itu Thomas merasakan itu. Rasanya apa yang dikatakan Yesus akan mendampingi mereka sampai akhir zaman, rasanya ya mana? Tapi kita lihat bagaimana pada saat Yesus mati di wafat di kayu salib, Yesus disalib, ada 2 orang juga di kayu salib, ya. Salah seorang itu percaya kepada Yesus dan Yesus berkatakan bahwa kau akan bersama-sama dengan aku di surga. Ya. Orang yang di kayu salib di samping salib Yesus, apakah dia melihat, dia bisa tahu benar apa enggak? Enggak juga kan? Tapi dia percaya. Ya. Dan Yesus katakan kau akan bersama dengan aku. Kemudian juga saat banyak di peristiwa-peristiwa di kitab suci di mana Yesus katakan percayalah, di mana saya lupa namanya siapa, bahwa dia akan sembuh, di mana Yesus juga membangkitkan orang mati. Segala itu adalah hal-hal yang buat orang percaya. Kalau tanpa melihat, mereka percaya. Sama seperti kita sekarang ini pun juga, kita sampai titik ini adalah karena iman kita saja. Iman percaya bahwa kita bersyukur. Ya, iman bersyukur bahwa sampai saat ini saya ada beriman kepada Tuhan. Melihat dengan mata kepala sendiri, no, tidak bisa. Tapi bukan itu yang dibutuhkan. Yesus sudah iman yang oke, saya yes. Imanku pada Tuhan karena aku tahu Yesus memang hadir, Yesus memang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan dengan melihat mukjizat, bukan melihat dengan tanda-tanda saja, tapi dari situ kita melihat, dari kita membaca firman Tuhan, dari mana kita bisa menenungkan sabda Tuhan, di mana kita bersekutu bersama-sama seperti para murid juga bersekutu, ya, berkumpul bersama-sama. Itu kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa melihat, mendengar bahwa di mana Yesus hadir selalu. Dengan bacaan dari yang tadi Pak Hari katakan dulu, dengan bacaan dari Yohanes itu, kita menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan Yesus dalam keadaan bersama Yohanes dalam keadaan yang tidak mudah. Dari bacaan-bacaan itu kita bisa jadi beriman. Ya, dari kita mendengar, kita percaya, bukan dengan melihat. Dengan mendengar, kita saat ini adalah dengan mendengar kita bisa percaya. Makanya Yesus katakan berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Karena kita adalah posisi orang yang percaya dari mendengar. Mendengar apa? Mendengar sabda Tuhan, mendengar kesaksian-kesaksian dari bacaan-bacaan di kitab suci. Dan kita juga melihat dari mendengar seseorang sahabat kita yang kalau dari awal-awal seperti tadi saya katakan bahwa dengan saya mengikuti persekutuan doa, saya mengikuti kebangunan rohani, saya mengikuti misa, itu mengalami kasih Tuhan, saya alami. Itu berkembang. Berkembang bukan hanya dari titik situ pada saat itu aja, tapi berkembang di mana saya rindu untuk selalu berelasi dengan Allah, selalu rindu untuk membaca firman Tuhan. Tapi itu kembali lagi, apakah dengan kekuatan sendiri? No, tidak. Roh Kuduslah. Pada saat kita dibaptis, Roh Kudus hadir. Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita. Berarti adalah saya mau. Begitu Tuhan mengajak kita peka, kita langsung yes mau. Ya, seperti saya saat ini berada di sini, saat ini saya share dengan Bapak Ibu, bukan kekuatan sendiri saya, nggak sanggup saya, nggak bisa. Kalau bukan Tuhan sendiri, Roh Kudus yang membimbing dan menuntun saya. Apalah saya? Saya adalah manusia berdosa. Tapi saya bersyukur ada dalam gereja Katolik yang saya memperoleh sakramen pengakuan dosa. Saya diampuni atas kesalahan dosa dan kesalahan-kesalahan saya. Dan saya mendengar, ya, dan saya percaya bukan dengan melihat, tapi dengan membaca dan mendengar dari bacaan-bacaan kitab suci. Saya beriman kepada Tuhan dan saya berkembang.
saya mau maju lebih berrelasi dengan Tuhan. Nah, kembali, kita refleksi ke dalam diri kita. Posisiku di mana? Apakah aku mau seperti Thomas dengan mencari fakta dulu, mencari mujizat-mujizat dulu depan mata kepala saya. Saya melihat, baru saya percaya. Ataukah saya dengan membaca, dengan mendengar sabda Tuhan, saya pun sudah percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan mendampingi saya. Ini saya alami, ya. Tuhan ada, Tuhan mendampingi saya dalam setiap langkah kehidupan saya. Bukan karena saya melihat Tuhan, tapi saya mengalami dengan mendengar firman Tuhan, dengan berkumpul bersama-sama bersekutu, saya mengalami kasih Tuhan. Maka saya percaya. Mari kita bersama-sama, kita harus dengan rendah hati berkata kepada ya Tuhanku, ya Allahku. Karena bukan hanya Yesus sebagai manusia, tapi sebagai Allah. Karena Bapa telah mengutus Yesus, dan Yesus mengutus para murid, dan kita pun diutus menjadi saluran berkat. Karena Yesus adalah sumber keselamatan, kita pun juga membawa keselamatan yang dari Yesus, kita sharekan kepada orang lain untuk boleh mengalami kasih Tuhan. Bukan dengan melihat fakta, tapi dengan percaya, merasakan melalui firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Terima kasih, itu yang bisa saya sharekan. Terima kasih, silakan tambahkan Pak Hari. Baik, terima kasih Bu Aida untuk pewartaannya dan pemahaman serta kesaksian dan pengalamannya bagaimana iman yang diolah oleh Bu Aida sehingga buah-buah percaya penuh, dan bagaimana Yesus yang dirasakan, dialami, tetap menghadiri seluruh kehidupan Bu Aida dalam panggilan berkeluarga dan pelayanan dan lain sebagainya. Terima kasih, saya mohon izin juga, saya mau menyampaikan beberapa pesan yang disampaikan oleh Bu Aida. Saya menangkap beberapa poin. Kalau tadi kita diingatkan bagaimana sikap Thomas, saya membaca satu pewartaan dari seorang uskup. Sebenarnya kita ini kembar sama Thomas. Kita ini kembarannya Thomas. Kalau mau mengaku loh, ya, bahwa kita tidak mudah untuk percaya. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, apalagi tidak pernah mengolah rohaninya, tidak pernah mengolah imannya, ya, yang mudah sekali untuk tidak percaya, kecuali melihat, mengalami dan lain sebagainya. Maka kalau besok gereja mengingatkan kita melalui undangan perjamuan Ekaristi Kudusnya, mari coba olah lagi rohani kita, olah lagi iman kita. Apa saya ini kembaran Thomas atau bukan? Ya. Mengapa kok demikian? Tadi kita sudah coba memahami dari bacaan pertama, kedua, dan Injil secara khusus, ya. Dan hari Minggu besok juga kita diingatkan ini adalah Minggu Kerahiman Ilahi, ya. Bagaimana Allah yang Maha Rahim memperlakukan anak-anaknya dengan pola hidup yang macam-macam, ya. Tapi Allah yang kita kenal dengan Allah yang setia menyertai, mendampingi kita, maka harusnya sudahlah, tidak ada kata lain ketika berdoa. Ya, saya tadi ingat juga ada seorang imam yang selalu menyebutkan, ya Tuhanku, ya Allahku. Satu ungkapan di awal yang mau memberikan kesan, ya saya percaya ya Tuhanku, ya Allahku. Saya kira baik, karena itu memang ada di dalam
pewartaan kitab suci kita. Nah, bagaimana dengan bacaan Injil? Saya menangkap pesan-pesan dari permenungan Bu Aida tadi, ya. Panggilan perutusan kita untuk meneruskan kabar-kabar baik, kabar-kabar keselamatan, tapi kita tidak ditinggalkan sendiri. Perutusan dalam rumah tangga, berapa banyak problem dalam rumah tangga? Berapa banyak yang selamat? Berapa banyak yang tidak selamat? Perutusan di dalam pelayanan, berapa banyak yang bertahan, berapa banyak yang tidak bertahan? Banyak perutusan-perutusan kita. Tapi pertanyaannya juga, mengapa ada yang bisa bertahan, ada yang tidak? Untuk saya cuma satu hal. Percaya tidak bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dalam bacaan Injil ada 3 kali teks yang mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dari sudut pemahaman kitab suci, kalau ada teks yang diulang, itu baik untuk diperhatikan. Nah, ini sampai 3 kali. Nah, sebenarnya apa damai sejahtera? Tadi sudah diungkapkan oleh Bu Aida, banyak sekali artinya. Tapi ya saya coba juga sederhanakan, ya, karena kita tidak sedang seminar soal kata damai sejahtera, ya. Damai sejahtera artinya ya damai, tenang, nyaman, bahagia, ya. Tidak cemas, tidak khawatir, tidak takut, mantap. Dalam hal apa? Ya dalam hal kehidupan kita yang sementara ini, yang penuh dengan gelombang, dengan ombak, badai-badai kehidupan. Tapi satu hal tadi kalau kita kaitkan dengan bacaan kedua, kita harus tetap setia atas apa yang harus kita jalani. Tapi kenyataannya, apalagi kalau sudah menyangkut soal hidup yang menderita, tanda kutip ya, hidup yang sengsara, hidup yang dalam keadaan sakit, ya nggak bisa disangkal dengan mudah juga, hilanglah kepercayaan itu. Tapi saya juga menemukan banyak orang yang sedang sakit ya happy. Tidak kelihatan mukanya muram, murung, sedih, bahkan menyalahkan Tuhan. Kalau saya tanya kenapa? Nah, jawabannya itu meneguhkan. Saya percaya Pak Hari, dulu saya waktu sehat, saya banyak menikmati cara-cara hidup saya. Mungkin salah saya, sehingga saya sakit seperti ini. Nah, itu pengakuan yang tadi diungkapkan oleh Bu Aida. Berani nggak mengakui bahwa diri sendiri bersalah? Apalagi sampai menyangkut soal dosa. Nah, akibat dosa adalah maut. Maut artinya apa? Tidak lagi dapat bersatu dengan Tuhan. Ketika mati ya sudah mati, selesai. Tapi ketika orang merasakan bersalah, bertobat dan mengakui dan mohon kerahiman Allah, maka dia akan merasakan damai itu. Saya banyak ketemu orang. Tapi ada orang yang ketika sakit akhirnya juga nggak bisa terima, ya. Banyak lagi orang cerita sama saya tentang kejatuhan di dalam usaha. Bertanya pada saya, gimana Pak Ari? Padahal yang semua diungkapkan padahalnya. Tapi mengkoreksi apakah diri sendiri ada salah di dalam melakukan usaha itu, nah itu jarang.
Jadi bagaimana orang bisa merasa damai, sejahtera, ya? Ya, karena percaya bahwa Tuhan menyertai dengan segala macam perutusan kita. Nah, kalau saya perhatikan di sini, dilihat di ayat-ayat awal, berkumpullah murid-murid. Ini buat saya menjadi satu permenungan juga. Masih mau nggak kumpul-kumpul di dalam Tuhan? Entah di komunitas, entah di kegiatan kategorial lain, entah di ME, entah di Emmaus Journey, entah di mana. Banyak sarana-sarana yang ada di gereja Katolik. Tapi kalau banyaknya nggak mau, ya bagaimana bisa mengolah rohani dengan hidup sendiri? Nggak bisa. Mengolah rohani kita kalau kita masih mau berkumpul. Nah, berkumpul dengan apapun lah, ya, bisa diperpanjang itu soal berkumpul itu artinya apa. Nah, ketika kita memang merasakan ada sesuatu beban-beban berat di dalam tugas panggilan kita, ada contoh dari bacaan kedua. Yohanes itu menderitanya luar biasa loh. Tapi tadi ya, saya memang ulangi ya, setia. Setia kenapa? Karena percaya Tuhan tidak meninggalkan. Datang lagi Tuhan dalam pengalaman-pengalaman perjumpaan. Ya. Entah dalam doa, entah dalam sakramen, entah dalam komunitas, perkumpulan, kegiatan. Peka nggak bahwa ada Tuhan yang hadir? Di dalam kemurahan hati, di dalam memberikan apa? Tetangga kita mengatakan sadakoh, banyak bawa barokah gitu. Ya. Bisa nggak merasakan berbagi itu memberikan sukacita? Paling nggak bukan sukacita di diri sendiri. Di diri sendiri itu kadang bukan sukacita, bangga, sombong. Nah itu yang harus hati-hati. Tapi orang yang diberi itu pasti sukacita. Tapi kalau kita menyadari bahwa kemampuan kita memberi itu adalah karena ada kuasa. Ada kuasa dari Allah. Memberi apa? Memberi apa? Memberi materi, memberi penghiburan, memberikan konseling, memberikan waktu kita, memberikan perhatian kita. Nah itu karena ada kuasa. Nah, kuasa dari mana? Tadi disebutkan tuh, ya. Terimalah Roh Kudus. Ini yang jadi titik tolak untuk saya dari bacaan Injil yang tadi diungkapkan oleh Bu Aida. Ini nafas kekuatan Allah, rahmat. Nafas Allah disembuskan kepada kita, dan inilah Roh Kudus. Inilah kekuatan. Kalau kita mampu memanfaatkan kekuatan Roh Kudus, saya percaya kita akan damai, kita akan sejahtera. Apapun yang kita lakukan, dalam keadaan susah pun, dalam keadaan menderita pun. Tapi kalau dalam keadaan nggak susah, ya namanya aja nggak susah, udah senang, ya mau apa lagi. Tapi ingat-ingat, ya, tidak susah itu juga karena kuasa Allah. Jadi Allah berkuasa atas susah dan tidak susah, atas duka dan atas suka. Jadi kalau saya sukacita, ya karena Tuhan. Kalau saya bisa bahagia, karena Tuhan. Kalau saya lanjut lebih cepat lagi, dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat. Dalam bahasa kitab suci, berbahagia itu bisa juga diartikan diberkatilah. Nah, itu ya. Jadi berbahagialah artinya apa? Diberkatilah, terberkatilah. Dikatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat. Artinya nggak melihat itu juga ada berkat. Apalagi ada tambahan, namun percaya. Jadi kalau kita dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ganti itu, diberkatilah yang miskin di hadapan Allah.
Konteksnya memang saya tidak bahas konteks Yahudi zaman dulu dengan konteks sekarang. Konteks sekarang saja yang saya tangkap. Diberkatilah mereka yang miskin di hadapan Allah, artinya di hadapan Allah aku tidak punya apa-apa. Semua yang ada sama aku hanya titipan Allah, pemberian dari Allah. Aku punya mobil, aku bisa nikmati, itu titipan Allah. Nanti kalau selesai saya punya hidup, saya nggak bawa mobil saya ke sana. Kecuali Anda, maaf ya, kirimin tuh mobil-mobilan ke saya waktu pergi, nah, itu lain lagi. Diberkatilah mereka yang tidak melihat. Nah, itu bahagia. Nah, dari situ rasa damai. Tapi kalau kita di dalam dunia ini kan, misalnya, kemarin aku makan durian di sana, enak loh. Ada yang tidak percaya kenapa? Ya, mana saya percaya Pak Hari nggak ngajak. Nah, itu lain, ya. Sebelum diajak sama-sama makan durian nggak percaya, itu lain. Itu tidak mengolah iman. Itu mengolah rasa saya supaya mau ngajak apa enggak. Itu lain. Maka dalam bacaan Injil kita diingatkan, kalau kita sadar saya ini kembaran Thomas atau bukan, saya mudah tidak percaya. Ingat-ingat loh, Roh Kudus ada di saya. Kuasa Allah bisa bekerja melalui saya. Banyak orang bisa sembuh karena kuasa yang ada di saya. Sembuh bukan hanya sembuh soal fisik, itu pasti karya Allah yang lebih besar. Tapi sembuh dari kemarahan, ya. Kita bisa menjadi penghibur, kita bisa menjadi pendamping, ya. Memaafkan, ya. Itu memaafkan juga ada kuasa. Tadi sudah disinggung oleh Bu Aida. Yohanes bisa karena ada kuasa dari Roh Kudus, karena ada penyertaan Allah. Maka kesetiaan yang diperlihatkan oleh Yohanes itu karena kuasa Allah. Jadi nggak bisa kalau kita itu agak jadi sombong karena merasa, wah aku udah paling setia loh melayani. Siapa bilang? Wah, aku udah paling hebat loh dalam pelayananku. Wah, aku bisa populer seperti ini, aku bisa dihormati seperti ini, aku bisa berwibawa seperti ini. Itu hati-hati, terpleset banyak orang. Kenapa? Tidak merasa lagi bahwa itu adalah kuasa Allah. Kuasa-kuasa Allah itulah saya kenal sebagai cinta kasih Allah yang begitu besar. Atau bahasa besok, kerahiman ilahi yang luar biasa. Karena kerahiman Allah yang luar biasa, Allah tidak memperhitungkan segala kesalahan dan dosa saya. Hanya satu tujuan Allah, saya harus diselamatkan. Apa yang harus saya buat? Saya harus buka hati rohani, buka hati iman. Akal budi saya harus saya pakai sesuai iman, bukan akal budiku sebagai pribadiku. Itu membuat aku sering tidak percaya. Saya sudah berbuat begini, kok Tuhan kasih yang seperti ini? Nah itu, siapa yang menganalisa saya sudah berbuat begini itu dari Allah? Bukan dari saya, akal budi saya. Dan kuasa Allah tidak akan bekerja di sana. Mari Ibu Bapak sambut cinta kasih Allah. Allah mau hadir besok, kembali menyertai kita. Paling tidak setiap minggu kita sekarang sudah boleh hadir dalam undangan perjamuan Ekaristi Tuhan. Allah mau berdatang lagi, mempersatukan diri lagi dengan kita. Maka doa batin apa? Jangan biarkan aku
jauh atau lepas atau tidak bisa bersamamu ya Tuhan. Mengapa? Disitulah kita tidak akan mampu untuk meneruskan panggilan hidup kita sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini yang saya bisa tangkap dari seluruh permenungan dari Bu Aida, poin-poinnya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi bahan renungan kita. Sekali lagi, ingat-ingat, apa kita sama dengan Thomas? Apa kita merasa ada kuasa Allah melalui Roh Kudus yang ada di hidup kita? Apa kita sudah setia? Dan buah-buahnya damai ada di hidup kita yang bisa dilihat oleh sesama kita dan bisa dialami oleh sesama kita. Baik, mari sahabat-sahabat Sumur Yakub, dan mungkin ada dari sahabat-sahabat di luar sana, silakan kalau ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman imannya lagi, mumpung masih ada Bu Aida dan teman-teman di sini. Mari, silakan. Ya, terima kasih Pak Hani. Ya, Pak Hani. Saya hanya ingin menambahkan sedikit tadi mengenai Injil dari yang dibacakan Aisyah di ayat 29. Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, ini memang benar, ini iman ya. Iman ini adalah percaya akan sesuatu yang kita nggak lihat. Gitu. Ya. Dan iman ini menurut saya adalah anugerah, rahmat Tuhan yang diberikan bagi kita. Lalu pertanyaannya, apakah semua orang beriman kalau ini anugerah dari Tuhan? Bagaimana yang tidak beriman kepada Yesus? Bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan Tuhan, Allah Tuhan kita. Nah, itu adalah kembali tugas kita. Ya. Tuhan sebelum itu memberikan tugas, ya. Wartakanlah kabar gembira semua, berbaptislah semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Lalu pertanyaan, apakah semua orang harus jadi pewarta, harus jadi itu untuk mewartakan kasih Tuhan? Ya enggak, banyak cara kan. Nah, saya tidak akan membahas yang itu. Saya ingin hanya menekankan, ya, iman itu memang anugerah. Ya. Tapi iman kita beruntung ya, iman di Kristen ini, baik yang Katolik maupun bukan Katolik, ya, bahwa iman yang kita percaya ini, ya, yang kita kenal ini, kita di masa kita sekarang, kita memang bukan masa 2000 tahun yang lalu, di masa para rasul, di mana para murid bisa ketemu langsung terhadap Allah yang terinkarnasikan dirinya menjadi manusia, bisa melihat. Kita tidak. Nah, kita tahunya dari mana? Ya, gereja meneruskan, juga mau pewarta, ya, juga para semua umat yang sudah percaya mewartakan kabar gembira, ya, ini melalui cara-cara kehidupan mereka secara langsung, ya, bagaimana kasih Tuhan itu dinyatakan oleh kita semua, ya. Nah, itu adalah gereja melalui, misalnya ada orang yang berminat, ya, untuk menjadi Katolik atau menjadi Kristen, melalui katekisasi pendidikan, dikasih tahu apa itu iman Kristen, siapa itu Tuhan Yesus, siapa Allah itu apa, ya. Kemudian semua ini dasarnya adalah dari Alkitab, ya. Karena itu memang kita bisa mengenal Tuhan kalau kita mau membaca Alkitab, siapa Tuhan kita itu, apa yang dikehendaki Dia, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, ya. Nah, tetapi yang penekanan saya, poinnya di sini adalah bahwa iman kita ini bukan iman yang mati, bukan iman yang asal cuma percaya doang gitu, enggak, ya. Nah, bagi kita yang sudah melalui
katekisasi atau pewartaan yang lain lah kita mengenal iman itu, kita mau lebih lagi mendalami ya, bahwa yang kita percaya iman kita itu bukan iman yang kosong ya, iman yang disertai dasar yang kuat, yaitu apa? Bukti historis, arkeologi, dan lain-lain. Nah, ini banyak sekali bukti-bukti yang secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa mengenai keakuratan baik itu perjanjian lama, kita perjanjian maupun perjanjian baru. Ya, ini bukan tempatnya untuk memperdalam itu. Tapi menurut saya kalau bagi kita yang berminat untuk menguatkan kita sendiri ya, buka aja Google itu, ya, cek di situ, ya, bukti arkeologi atau histori ya tentang keakuratan yang membuktikan keakuratan dari Alkitab. Ya, nanti teman-teman, saudara-saudara semua akan melihat ya, bagaimana akurasi daripada Alkitab itu, bagaimana akurasi daripada iman ya percaya kita. Ya, jadi berbahagialah kita yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita. Ya, itu hanya tambahan saya. Bagi yang berminat bisa buka sendiri. Ada banyak sekali ya, bukti Alkitab dan sejarah ya. Ini nggak bisa dibantah gitu. Jadi kalau orang kayak cuma iman, pokok iman asal percaya ya enggak, bisa kita didukung oleh bukti-bukti yang kuat, baik histori maupun arkeologi. Hanya itu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Baik, terima kasih Pak Hani atas tambahannya melengkapi. Ada lagi yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Bu Ati? Pak Hari, Dewi mau... Oh ya Dewi, gimana? Dewi, ini pengalamannya belum lama nih Pak Hari. Dia cuma bilang kalau kekuatan doa itu benar-benar luar biasa, gitu kan. Waktu itu pas bangun tidur, tiba-tiba kaki kanan Dewi itu sakit banget Pak Hari, gak bisa dijalanin. Kaki kanan jadi benar-benar sakit gitu kan. Dewi bingung kenapa gitu kan, terus udah ke dokter apa asam urat gitu kan. Terus udah makan asam urat, gak sembuh-sembuh juga gitu kan. Padahal mau tugas Kemis Putih, Jumat Agung kan mesti ke gereja gitu. Terus panggil tukang urut juga kan, apa ke Seleo ya gitu, panggil tukang urut. Terus pas udah diurut, tukang urut bilang, Bu ini kayak kecetit gitu, katanya kayak uratnya kayak kecetit. Jadi mesti apa yang lebih ngerti, bukan dia nggak bisa gitu kan. Terus ya udah, Dewi sempat nangis, Dewi sempat doa sih sambil netes air mata gitu kan. Dia bilang, Tuhan ini gimana gitu, lagi pula juga makanya Dewi sampai nangis tuh, kata si tukang urut bilang, ini kan lagi puasa, orangnya pada pulang kampung, yang bisa jago itu, jadi ya tunggu dia balik. Ya sempat sedih lagi, ya ampun tunggu pulang kampung, balik lagi kapan gitu kan. Nah lebaran lagi, entah kalau orang gitu kan pulangnya lama gitu. Terus ya nangis gitu pas doa. Tiba-tiba Pak Hari, kan sebelum Kemis Putih hari Rebo, ada SMS masuk, si ibu itu bilang, nih yang bisa ngobatin Bu Dewi ada orangnya, mau diobatin sekarang. Kapan gitu. Terus langsung Dewi bilang, oh ini doa Dewi langsung didengar Tuhan nih. Tiba-tiba ada WA masuk, katanya ditanya lagi, mau kapan diobatinnya? Dewi langsung bilang, sekarang lah. Nggak apa-apa, malam-malam. Dewi bilang, habis buka puasa obatin, diurutin yang kecetitnya itu, biar besok saya bisa ke gereja. Dewi bilang, saya pengen ke gereja, apalagi saya ada tugas, kolektan. Masa saya mesti batalin? Padahal tuh waktu Rebo kemarin, Dewi sempat bilang deh sama ketuanya, nggak bisa tugas, kakinya sakit. Udah mau WA gitu. Tapi tiba-tiba dia udah masuk, langsung diobatin sama dia, diurut sih, ya kan. Dia bilang besok udah bisa jalan kok Bu Dewi, udah enakan, ini cuman ada gangguan sedikit doang tapi udah gitu. Benar Pak Hari, pas begitu besok paginya Kemis enak bisa jalan, sampai sekarang bisa. Maka Dewi bilang tuh doa itu luar biasa kalau kita udah benar-benar berserah, udah benar-benar sempet nangis sih. Kenapa kaki begini, mana yang ini. Ternyata ya benar-benar langsung dijawab. Doa yang benar-benar tuh langsung dijawab, ya luar biasa kekuatannya Pak Hari. Cuma share itu doang sih. Makasih ya semuanya. Gitu. Ya, terima kasih Dewi. Itulah kerahiman ilahi. Itulah cinta kasih Allah. Itulah belas kasih Allah secara pribadi, secara personal kepada Dewi. Ya.
Tuhan tahu apa yang Dewi sedang rasakan. Ini menurut saya loh, saya bukan sok tahu tentang Tuhan ya, tapi saya yakin Tuhan itu tahu apa yang dialami dan dirasakan oleh Dewi. Dan sarana yang sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa berdoa itu adalah sarana yang paling baik, ternyata itu dipakai oleh Bu Dewi. Maka ini harus dipertahankan luar biasanya. Jangan pernah putus untuk berdoa. Walaupun misalnya ada yang belum dijawab atau ada yang belum disembuhkan, maka kesetiaan seperti Yohanes itu harus terwujud. Ingat-ingat bahwa doa itu bukan diajarin oleh manusia. Tuhan sendiri memberi contoh. Dalam setiap mau menghadapi segala peristiwa dan perkara, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Selesai melayani, Yesus naik mencari tempat yang sepi untuk berdoa. Mau menderita, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jadi Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa banyaknya tentang berdoa. Maka kalau Dewi mempraktekkan, saya punya kesimpulan, ya luar biasa, itulah yang harus dipertahankan. Jadi ketika doa yang diingatkan oleh Tuhan Yesus dipakai oleh kita, maka itulah yang benar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dan yang terakhir, buah-buahnya harus Ibu Dewi perlihatkan kepada sesama. Nah, maka ketika kesaksian seperti ini sampai kepada orang, harus diingat bahwa doa betul-betul yang diingatkan oleh Yesus menjadi sarana yang terbaik. Karena relasi yang demikian akrab, erat, bersatu dengan Allah itu bisa terjadi. Tapi buah-buahnya ini juga menjadi tanggung jawab. Jangan kemudian menjadi sombong, kemudian menjadi seolah-olah diri sendiri yang diselamatkan oleh Tuhan dan lain sebagainya. Tapi hati-hati, orang harus melihat buah-buah dari kerahiman Allah yang dialami dari doa-doa kita. Saya kira itu yang saya bisa tangkap dan sangat benar. Maka pakailah sarana yang Tuhan berikan, contohkan dan alami sendiri menjadi pegangan. Nah, itu untuk mengolah rohani kita menjadi iman yang lebih kuat. Terima kasih Ibu Dewi. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Belum ada? Ya, Bu Lucy ada, Bu Selvi, ada tambahan-tambahan kah? Pak Yoce, saya baru lihat full screen-nya nih. Ada tambahan Pak Yoce? Ati, cuman satu nih, wakilin pertanyaannya. Bu Felicia, Pak Victor. Ya, kita beri kesempatan, kalau tidak ada, Bu Aida bisa disimpulkan sekali lagi dari pewartaan 3 bacaan yang sudah kita coba renungkan bersama-sama. Baik Pak Hari, saya rasa sih tadi Pak Hari kan sudah lengkap gitu. Jadi rasanya mengingat bahwa kita harus dengan rendah hati mengakui keberadaan kita sendiri, bahwa kita tidak mampu melakukan itu semua kecuali Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kita. Dan kita belajar seperti Yohanes, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan, jangan dengan melihat dengan baru percaya, tapi iman pada Tuhan yang tetap sedia apapun kejadiannya,
tetaplah beriman kepada Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Karena kita semua tanpa Roh Kudus, nothing. Kita bukan apa-apa. Hanya Roh Kuduslah yang membimbing dan menuntun kita, menguatkan. Dan semua ini saya melihat dengan istilahnya, saya melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari saya. Itu makanya saya bisa berkata bahwa Roh Kuduslah yang membimbing kita semua. Pengalaman Bapak Ibu juga pasti juga karena Roh Kudus yang membimbing sehingga kita sampai pada pagi hari ini, siang hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk merenungkan sabda Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan, karena melalui persekutuan kita juga boleh memperoleh kekuatan, kita bertumbuh iman kita boleh mengalami damai sejahtera, kita diberkati seperti tadi Pak Hari bilang, damai sejahtera itu kita mengalami diberkati, bukan berbahagia, tapi diberkati oleh Tuhan dalam kondisi apapun. Kita bersyukur, terima kasih. Itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Pak Hari. Tuhan berkati. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Aida, kemudian Bu Selvi, Bu Dewi, dan Bu Lucy, juga Bu Berta atas partisipasinya. Terutama terima kasih dari Davin yang sudah membantu kita menjadi anggota Sumur Yakub yang termuda. Saya kira mudah-mudahan nanti bisa meneruskan Sumur Yakub sampai sekian puluh tahun ya. Ya, kita akan jumpa lagi 2 minggu mendatang, tentu dengan pewartaan yang akan kita persiapkan seperti yang lalu ya. Jangan lupa sampaikan juga kepada teman-teman, karena ini bacaan-bacaan ini sudah menjadi pegangan kita untuk kita juga diutus. Bagaimana pengalaman kita, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan di Sumur Yakub seperti wanita Samaria, dan merubah hidup kita setelah mengalami perjumpaan. Itulah sebabnya Yesus juga menampakkan diri beberapa kali sebelum akhirnya Yesus merasa cukup dan merasa yakin bahwa para murid sudah mantap untuk bisa meneruskan pewartaannya. Demikian juga kita bukan kembaran Thomas, tapi kita kembaran para rasul yang sudah mantap karena sudah sering mengalami Tuhan yang hadir, Tuhan yang penuh kerahiman, melimpahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan doa yang saya akan kutip dari bacaan ruah kita. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau telah berkenan datang kepada kami dalam diri Yesus, Putramu, yang telah bangkit jaya. Dalam rupa roti dan anggur, kami imani Dia. Kami mohon ya Tuhan, ajarilah kami memberi kesaksian atas iman ini kepada siapa saja yang bertemu dengan kami di sepanjang kehidupan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga kita semua melalui kuasa Roh Kudus yang penuh memimpin, menaungi, membimbing panggilan hidup kita masing-masing, kita diberkati oleh Allah sendiri di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih teman-teman Sumur Yakub. Kita jumpa 2 minggu mendatang dan Tuhan menyertai kita. Amin. Thank you Hari, thank you Aida, thank you David, thank you semua. Thank you. Thank you. Anda. Bye.